105 Dua Lifestyle, ya dengan Ovam kembali lagi Fatri menyapa ruang dengar Anda. Dan tentunya di edisi kali ini, tepatnya di edisi 5 Juni 2024, kita ada talk show bersama dosen UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan. Dan Alhamdulillah dengan Ovam sudah hadir di studio kita narasumber kita dengan Bapak Hendra Gunawan SHI MA, ya rekan Ovam ya. Dan di sini kita sapa dulu kepada Bapak Hendra Gunawan. Oke, selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Fadli ya. Iya. Gimana kabarnya Bapak? Sehat alhamdulillah. Oke. Jadi rekan Abang tentunya sudah kenal lah ya dengan Bapak Hendra, karena enggak kali ini aja ya bawakan talk show ya rekan Abang ya. Udah lumayan ini ya, udah untuk kali keberapa ini Pak? Dari tahun lalu udah full juga ya Bapak ya? Iya. Ini juga dapat kesempatan lagi gitu ya Bapak ya. Alhamdulillah dengan Awam. Di sini kita kembali bertemu lagi dengan Bapak Hendra Gunawan dengan Awam. Dan di malam hari ini seperti yang kita tahu, di malam hari ini kita akan membahas tentang hukum ya Bapak ya. Iya. Iya. Untuk spesifik tema kita di malam hari ini apa kira-kira Bapak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Di malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengisi talk show ya. Kemudian salam kepada baginda Rasul, berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya hormat saya kepada Bapak Direktur ya Raw FM yang telah memberikan kesempatan buat kami dosen untuk mengabdi kepada masyarakat lewat media Raw FM ini. Kemudian yang saya banggakan juga Bung Fadli yang telah memberikan kesempatan buat saya dan seluruh pendengar Raw FM yang berbahagia. Baik, tema kita pada malam hari ini yaitu tentang penyelesaian hukum ala masyarakat atau restoratif justice dalam Islam. Nah, kenapa ini menjadi topik utama pada kesempatan ini? Saya ingin memperkenalkan dulu kepada para pendengar. Yang pertama, salah satu hal yang paling menuai kritikan di bumi Pancasila kita ini atau di negeri yang kita cintai ini, yang dari dulu bahkan sampai sekarang itu adalah penegakan hukum. Ini yang menuai kontroversi dari dulu sampai sekarang, dimana sampai penegakan hukum itu di mata masyarakat ya pada umumnya, bahkan banyak itu kalau kita mendengar itu kalau dari masyarakat umum ya sering juga muncul statement ya, ungkapan bahwasanya penegakan hukum di bumi Pancasila yang kita cintai ini ya, sebagian orang beranggapan itu seperti tajamnya pisau silet, Bung Fadli ya. Bagaimana tajamnya pisau silet itu? Nah, kita lihat kalau pisau silet itu biasanya itu sangat mudah, sangat tajam, sangat ampuh ketika memotong pohon-pohon yang kecil, bawang ataupun daun subang itu kan, pokoknya pohon ataupun sayur-sayuran yang kecil. Nah, begitulah dengan masyarakat cilik ya. Itu bahasa masyarakat kecil, seolah-olah hukum itu sangat akurat, sangat tajam. Nah, ini berbeda ataupun sangat bertentangan, seolah-olah hukum itu mempan atau majak ketika ini dihadapkan dengan pepohonan yang besar. Pisau silet itu kalau kita coba kan ke pohon kelapa gitu, saya pikir bukan pohon kelapanya, tapi justru pisaunya itu yang tumpul gitu. Kenapa? Itulah ketika hukum ini berhadapan dengan, kalau orang awam menyebutnya sih, penjahat berkerah putih. Artinya di kalangan oknum-oknum pejabat pemerintah gitu. Itu hukum itu seolah-olah agak membal gitu. Nah, ini persoalan. Maka ketika masyarakat kecil, orang cilik itu melakukan kejahatan, katakanlah mungkin mencuri,
Maka kita pernah dengar kasus di Tangerang itu, seorang yang mencuri sandal jepit itu, Bung Fadli, itu diganjar dengan hukuman 2 bulan 24 hari. Cukup fantastis sebenarnya. Tidak hanya di situ, ini berlanjut ketika seorang nenek yang sudah tua itu mengambil 3 biji kakao ya di Purbalingga, itu juga dihukum dengan 1 bulan 15 hari. Nah, ini juga terjadi, fenomena ini juga terjadi di Kediri. 2 orang yang mencuri 2 semangka ini diganjar dengan hukuman 15 hari. Sangat akurat memang, sangat tajam memang hukum ini, kepastian hukum ini terhadap masyarakat cilik gitu. Nah, ini berbeda jauh ketika penegakan hukum ini menyentuh kalau orang-orang awam bilang penjahat berkerah putih. Ini sangat berbeda, Bung Fadli. Makanya ada sebuah kasus yang sangat viral, mungkin kita sering dengar, bahwasanya ada dulu pegawai atau karyawan ya, atau orang termasuk di Dirjen Pajak itu yang mengkorupsi, merugikan negara itu sampai 28 miliar. Itu diganjar cuma 6 tahun penjara. Makanya ini sangat fantastis ini nominalnya dengan yang tadi, yang masyarakat cilik tadi, sangat jauh perbedaannya. Nah, belum lagi kasus Bank Senturi. Nah, ini kan dilakukan oleh oknum-oknum, katakan orang-orang yang penting di negeri ini, sehingga sangat sulit sekali untuk diurai. Bahkan konon katanya ini belum tuntas secara totalitas, sangat sulit. Kalau tadi orang awam itu sangat cepat, ya, seperti itu, Bung Fadli. Nah, bahkan yang paling ironisnya, penegakan hukum ini pernah juga terjaring, yaitu kasus penyuapan anggota ataupun hakim di Mahkamah Konstitusi. Itu juga viral. Nah, ini juga penyebab bagaimana kasus-kasus berat seperti Bank Senturi yang merugikan negara sampai 6,76 triliun itu akan tuntas kalau memang sampai ke anggota penegak hukum sendiri, yaitu Mahkamah Konstitusi, oknum itu sampai ke situ. Karena ini kan merupakan lembaga terakhir ya, tertinggi dalam membekap penegakan hukum di Indonesia, di negara kita ini. Kalau ini sudah terkontaminasi, ya bagaimana lagi? Makanya tidak bisa kita ketika masyarakat muncul paradigma di masyarakat bahwasanya ya hukum di Indonesia ini dagangan, kata mereka. Artinya bisa dijual belikan. Maka wajar ketika muncul paradigma di masyarakat hukum itu barang dagangan, bisa dijual belikan. Makanya masyarakat ataupun kebanyakan masyarakat juga beranggap penegakan hukum itu belum seutuhnya sesuai dengan harapan. Masih terkontaminasi dengan yang namanya tebang pilih. Yang kecil cepat, yang agak besar agak lambat gitu. Tidak mempan gitu. Bahkan terkontaminasi dengan rekayasa, apalagi sabotase, settingan. Maka yang paling viral sekarang ini, kalau kita sering menonton itu, Bung Fadli, yang sekarang kasus Vina yang di Cirebon itu. Ini kan merupakan kasus lama yang kemudian terbuka ketika ini dibuat filmnya, sehingga muncul ke publik, kemudian didukung oleh netizen, ini menjadi viral, kemudian ditindaklanjuti. Ternyata situ banyak settingan, banyak rekayasa, ada indikasi-indikasi seperti itu. Inilah salah satu penegakan hukum yang menjadi kontroversial di masyarakat. Beranjak dari sinilah judul yang akan saya bahas pada kesempatan ini. Nah, berbicara
penegakan hukum, fenomena penegakan hukum ini sebenarnya hal yang wajar, Bung Fadli. Kalau kita melihat ya, karena seperti ini, hukum itu kan pada kenyataannya ketika kita artikan hukum itu adalah peraturan perundang-undangan, berarti hukum itu ibaratkan teks. Itu sebagai teks atau bunyi yang tidak ada apa-apanya ketika tidak ada yang menjalankannya. Nah, siapa yang menjalankan hukum ataupun peraturan perundangan ini? Yaitu aparat penegak hukum. Dalam tanda kutip, ya hukum itu tidak akan menjadi konkret, itu akan selalu abstrak ketika tidak ada aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, advokat, sampai dengan kehakiman. Nah, kalau tidak ada penegakan hukum ini, aparat penegakan hukum ini, maka hukum itu atau peraturan perundangan itu ya akan menjadi abstrak, tidak akan nyata. Maka perlu kita, artinya tidak bisa kita bantah bahwasanya kedua teks hukum ini atau peraturan perundangan ini dengan aparat penegak hukum itu harus matchingnya, harus seirama, harus berjalan dan senada dan seirama. Maka sebaik apapun peraturan perundang-undangan, regulasi ataupun hukum yang dibuat itu, nah ketika aparat penegaknya ini terkontaminasi dengan moral yang kurang baik, ya itu kualitas hukum itu akan rusak. Ya, jadi harus baik, hukum yang baik itu harus ditegakkan oleh aparat yang baik juga. Nah, inilah terkadang banyak terjadi kerusakan penegakan hukum itu dikarenakan oknum-oknum yang kurang dalam etika moral penegakan hukum. Makanya Bung Fadli, kalau kita melihat ya, dari fenomena penegakan hukum ini, banyaknya oknum-oknum yang terkena virus dari penyuapan dan kasus-kasus yang lain sehingga merusak kualitas hukum tadi. Negeri kita ini semakin cerdas, semakin dewasa dalam berhukum. Maka disinilah muncul sebuah hukum yang tadinya kan penegakan itu adalah diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan, advokat, hakim, artinya para penegak hukum. Tapi karena banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi, maka muncul kedewasaan hukum di negeri kita ini, muncul satu penegakan hukum yang diserahkan kepada masyarakat. Ini saya sebut penyelesaian perkara atau hukum ala masyarakat, diserahkan kepada masyarakat. Artinya sudah melibatkan masyarakat, tidak lagi diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan, kehakiman, tapi diserahkan kepada masyarakat. Inilah yang kemudian disebut dengan restoratif justice. Artinya penyelesaian perkara hukum itu dengan mengikut sertakan atau menyerahkannya kepada masyarakat. Karena tadi kita sudah lihat ketika aparat hukum ya tidak lagi dipercaya masyarakat, ya ada muncul jalan baru, yaitu diserahkan kepada masyarakat. Masyarakat yang menentukan hukum untuk mereka. Nah, berbicara bagaimana pentingnya masyarakat dalam penegakan hukum ini yang paling penting sekali. Artinya kenapa? Kenapa begitu penting penegakan hukum itu atau penyelesaian hukum itu harus melibatkan masyarakat? Ya, yang pertama kita akui bahwasanya ketika membuat produk-produk hukum, peraturan perundang-undangan, ya regulasi-regulasi yang diterapkan sekarang ini, yang berlaku sekarang ini, itu memang dari rakyat. Artinya melalui legislatif, itu perwakilan rakyat. Namun kita sadari bahwasanya tidak semua masyarakat ya secara langsung memberikan kontribusi terhadap regulasi atau produk hukum yang terbit dari lembaga pembuat hukum itu. Tapi itu ada perwakilan. Maka sering sekali banyak terjadi produk-produk hukum itu ya secara nasional memang bisa mengcover, tetapi ketika dihadapkan dengan budaya setempat, ini kakaknya bertentangan gitu. Makanya tidak bisa kita pastikan bahwasanya produk-produk hukum itu ya sesuai dengan semua lapisan atau ke tataran lokal gitu. Tidak, itu pasti ada
ada yang terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misal seperti ini, dalam pidana lah misalnya, ada sebuah regulasi mungkin yang mengatakan bahwasanya ketika terjadi mungkin perkelahian atau penganiayaan, kemudian dibuat hukuman pelaku jerat misalnya 5 tahun penjara gitu. Nah, ini sebenarnya tidak seutuhnya, terkadang ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu misalnya, kalau oke lah kalau mungkin yang korban itu adalah orang yang menengah ke atas, yang secara finansial dia bisa mengobati diri sendiri. Kadang masyarakat yang menengah ke bawah ini dia tidak perlu untuk dipenjarakan yang pelaku itu, dia perlu diobati. Misalnya kalau dia sakit, ya sampai sembuh ke semula gitu. Seperti itu yang diharapkannya, bukan hanya dihukum, tetapi dia tetap menanggung sakit karena penganiayaan tadi gitu. Nah, itu kadang kan kita tidak tahu bagaimana kebutuhan masyarakat. Makanya pentingnya masukan ataupun melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan perkara mereka, menegakkan hukum. Maka Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya secara legal itu memberikan lampu hijau ya untuk setiap kita secara perorangan bisa mengajukan ke MK ya untuk menguji sebuah norma hukum dalam peraturan perundangan yang mungkin kita nilai tidak relevan dengan kondisi sekarang atau dengan masyarakat kita gitu. Maka ini kan muncul banyak terkadang uji material, uji peraturan perundang-undangan ke Mahkamah Konstitusi, seperti kayak ini yang baru ini kan batas usia presiden, itu kan bisa artinya masukan masyarakat itu hal yang penting ketika kita ingin mendapatkan hukum yang memang dibutuhkan masyarakat. Nah, jadi Bung Fadli, yang paling menarik lagi di sini, konsep restoratif justice di Indonesia ini adalah wajah baru sistem di Indonesia. Kenapa? Karena dia selain penegakan hukum yang melibatkan masyarakat, dia juga memiliki sebuah wajah baru, yaitu terkesan harmonis. Artinya lemah lembut. Kenapa? Karena pendekatan dalam restoratif justice ini dia lemah lembut. Artinya dua sisi. Dia tidak sepihak. Dia mengikuti kebutuhan pelaku, kebutuhan korban atau masyarakat. Dia sangat lemah, terkesan lemah lembut. Beda dengan pendekatan yang selama ini, yaitu pendekatan dia represif ya, artinya hanya sepihak, hanya normatif. Artinya tidak peduli pelakunya bagaimana kondisinya, korbannya bagaimana, penting dia melakukan kejahatan, ini hukumannya gitu. Terkesan dia disharmoni, tidak harmonis gitu kan, tidak melibatkan masyarakat. Tapi dengan restoratif justice ini seolah-olah hukum itu pendekatannya itu harmonis, artinya mengcover masyarakat gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Kenapa ada di sini kata harmoni, artinya lemah lembut atau kedamaian. Makanya ini yang ingin saya lihat, ternyata kalau dia sudah mengharmoni atau kedamaian, ini sangat erat dengan visi misi dalam Islam, yaitu rahmatan lil alamin, membawa kedamaian dan ketenteraman. Ini yang menarik dari saya supaya melihat bagaimana restoratif dalam Islam. Oke deh, jadi itu dia rekan Afam ya, latar belakangnya. Dan ternyata memang betul juga sih rekan Afam ya, terkadang penyelesaian perkara itu sebaiknya jangan langsung ke pihak penegak hukum dulu, tapi bisa melalui restoratif justice dulu dengan melibatkan, kalau di Kota Padang Sidimpuan sendiri ada perangkat-perangkat desa ya Bapak ya, kayak Atau Bangun, Arajaon gitu ya kan. Jadi kumpul gitu, itu jadi bagian dari restoratif justice ya Bapak ya. Soalnya kalau misalnya perkara tetangga yang berkelahi kan saling caci, bawa ke kantor polisi ribet juga. Paham ya? Jadi itu dia terkait tentang restoratif justice ini ya, rekan paham ya, sudah dijelaskan kenapa latar belakang ini diambil dan apa itu sedikit pengetahuan kita tentang restoratif justice, rekan paham. Di sini untuk restoratif justice ini sendiri, bagaimana sih penerapannya menurut Bapak, konsep yang paling bagus gitu? Baik, Bung Fadli. Jadi sebenarnya kita harus persamakan persepsi terkait dengan restoratif justice ini. Sebenarnya restoratif justice ini kan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ada yang menyebut APS, alternatif penyelesaian sengketa. Ada dia ADR, alternatif dispute resolution ya. Yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Makanya sebenarnya ini sudah diinisiasi oleh surat kepolisian ya di tahun 2009, sehingga perkara-perkara yang yang kerugian material ringan dan berkaitan dengan anak itu diselesaikan dengan restoratif justice ya. Itu instruksi yang diterapkan di kepolisian. Nah, bagaimana tadi Bung Pali menanyakan bagaimana efektifnya. Makanya restoratif justice ini merupakan pendekatan yang paling akurat mujarab di masyarakat. Ya, kenapa? Karena restoratif justice ini dia pendekatan itu adalah pemulihan keadaan semula. Artinya seperti ini. Kalau dia sistem pemidanaan itu kan tidak dia hanya memberikan penderitaan ataupun hukuman kepada pelaku tanpa memberikan pemulihan semula. Jadi pemulihan di sini seperti misalnya pemulihan psikis, ya, fisik dan psikis. Misal seperti ini, seseorang melakukan misalnya berkelahi gitu, artinya penganiayaan. Maka kan di sini yang rusak itu sama yang pertama fisik, ada luka di situ. Kemudian yang kedua ada psikis, ada perasaan dendam antara pelaku dan si korban. Maka di dalam restoratif justice ini dia pemulihan kedua itu. Kalau dia sistem pemenjaraan kan tidak ada bahwa penting dendam itu akan terus. Dia ke penjara berjumpa tidak pernah, tapi karena dengan RJ ini, restoratif justice ini, ya si korban, si pelaku ini, ya si korban misalnya dia rusak dari segi fisik, misalnya luka, maka itu harus disembuhkan dulu. Udah sembuh lukanya, baru kan yang pertama, yang kedua antara korban dengan pelaku ini awalnya kan tidak bersengketa, tidak dendam, tidak marah, tapi karena persoalan ini mereka saling dendam, saling marah. Maka di situ harus diselesaikan. Mereka harus damai. Mereka harus menghilangkan rasa dendam tadi. Makanya ini sangat akurat. Kenapa? Restoratif justice ini sehingga dendam antara pelaku dan korban itu tamat. Kalau kita nonton film ya, Bung Fadli, tamat itu kan nggak ada episodenya lagi. Udah selesai di situ. Makanya beda dengan makanya orang menganggap bahwasanya represif tadi, artinya jeruji besi itu, penjara itu tidak menjamin bahwasanya tidak dia tidak akan mendamaikan ataupun puas hati oleh si korban tadi. Karena terkadang memang ini jarang memang kasusnya di penjara. Terkadang kan ada orang kalau dia menengah ke atas punya channel link itu banyak oknum, kadang entah namanya saja gitu, atau mungkin dia tidak merasakan sakitnya di penjara tadi. Sementara si korban tadi dia merasakan kalau dia misalnya luka, dia sendiri mengobati gitu kan. Kemudian kalau seandainya dia nggak bisa kerja, dia sendiri yang merasakan, keluarganya merasakan. Sementara si pelaku tadi di penjara kan tidak semua orang merasa sakit karena di penjara itu. Kalau ada oknum-oknum yang bisa, artinya kan kadang ada juga dia bisa nikmati dengan ada mungkin fasilitas kiriman dari mana, kadang dia merasa tidak begitu sakit gitu. Sementara si korban ini sehingga inilah muncul. Ini tidak memang kalau katakan oknum ya itu bukan semua berarti ya. Berarti kemudian taruhlah kita lepas dari bagaimana dilema di pembahasan di penjara itu kan, kita keluar dari situ, dari pembahasan itu kita masuk setelah si pelaku ini selesai. Ini kan tidak ada damai antara si korban dengan si pelaku, baik kedua keluarga tadi. Maka ketika keluar ini dendam ini masih membara gitu. Begitu keluar langsung main lagi, maka ada muncul residivis. Ini berkelanjutan. Itulah yang dianggap restoratif itu lebih akurat daripada sistem pemidanaan tadi. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya.
Jadi kalau misalnya kalau nggak ada restoratif justice, tidak melalui restoratif justice, maka akan terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Iya, iya. Karena si korban juga merasa kurang puas dan si pelaku juga merasa dendam takutnya setelah selesai masa hukumannya, gitu kan. Jadi rekan Afam, kita break dulu sejenak. Setelah ini kita bakal membahas tentang praktik restoratif justice dalam Islam. Nanti kita akan bahas bagaimana sih pandangan Islam mengenai restoratif justice ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Afam, Your Lifestyle. Kasus 5 Afam, Your Lifestyle. Ya rekan Afam, kembali lagi Fadli menyapa ruang dengar Anda. Dan di sini kita masih membahas tentang restoratif justice dalam Islam, rekan Afam. Jadi kita langsung aja nih ke pembahasan utama kita ya, rekan Afam ya. Dan kembali Fadli bertanya dulu kepada narasumber kita, bagaimana sih Pak pandangan Islam mengenai restoratif justice ini? Baik, Bung Fadli. Jadi tadi saya kan menarik bahasanya ketika restoratif justice itu dikaitkan dengan humanis, artinya perdamaian. Maka ini sangat sesuai dengan visi dan misi dari agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin ya. Maka ini saya ingin lihat, ternyata restoratif justice ini ada pada zaman Rasulullah, bahkan dalam ajaran Islam gitu. Cuman terminologinya berbeda. Ini restoratif justice mungkin dalam bahasa Latinnya, dalam bahasa Arab ini ada, yaitu islah, ada tahkim gitu. Ada dua terminologi yang mirip dengan restoratif justice. Pada zaman Rasulullah sendiri sebenarnya sudah menerapkan yang namanya restoratif justice, terutama dalam ketika restoratif justice itu kita maknai sebagai penyelesaian perkara dengan model kekeluargaan gitu. Maka di zaman Rasulullah sendiri, Rasulullah ketika menerima kasus ya tentang pembunuhan gitu, maka Rasulullah tidak langsung menghukum pelaku itu dengan hukuman mati ataupun kisos ya. Namun Rasulullah menyuruh si pelaku itu berdialog dengan si korban. Makanya ada namanya, kalau dalam hukum Islam itu ya ada namanya yang dimaafkan oleh pelaku. Makanya ini kan salah satu bentuk restoratif justice, artinya tidak dia secara normatif, tetapi dia diserahkan kepada dialog ya pelaku dengan korban gitu. Padahal sebenarnya di dalam regulasi ataupun dalam Al-Quran ada memang secara hukum hudud ini ditetapkan bahwasanya kisos, nyawa itu dibayar dengan nyawa. Misalnya kalau penganiayaan potong tangan atau apa itu sama. Artinya kisos ini kan hukuman setimpal. Seharusnya memang itu mendapat hukuman setimpal. Tapi dalam Islam sendiri sebenarnya ada restoratif justice. Ada yang diserahkan kepada masyarakat atau kepada korban dan pelaku. Makanya bahkan perbedaannya ini sangat lebih tajam ya. Kalau di Indonesia ya, kita katakan mungkin di sini itu kita yang disebut dengan restoratif justice itu, RJ itu, restoratif justice itu ya, itu hanya persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang material ringan gitu, kasus-kasus ringan atau yang melibatkan anak. Sementara dalam Islam itu bahkan kasus berat seperti pembunuhan itu sampai tidak diberlakukan kisos hukumannya sama, tetapi diganti dengan diat karena ada dialog, ada musyawarah antara pelaku dengan korban. Terutama yang dilakukan itu yang ada kemaafan, termasuk mungkin karena mungkin pembunuhan yang tidak disengaja. Karena ini yang dipikirkan itu kan misalnya si korban punya anak, ini bagaimana kelanjutannya? Maka ada dalam Islam itu diat, artinya denda yang digunakan untuk mungkin keluarga korban untuk melangsungkan hidup pendidikan si anak tadi. Nah makanya dalam Islam juga ya dikenal yang namanya restoratif justice. Artinya tidak hanya hukum itu ditegakkan demi keadilan. Artinya hukum itu dibuat untuk kemaslahatan insan manusia gitu. Bukan berarti insan
hukum itu ditegakkan hukum dengan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan gitu. Artinya singkatnya itu bahwasanya memang dalam Islam juga ada restoratif justice, artinya yang diserahkan kepada keluarga. Nah, itu kemudian di dalam surah Al-Hujurat ayat 9 juga itu dijelaskan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Di sini, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Nah, ini kan ada memakai kalimat islah. Ini yang restoratif justice dalam Islam. Artinya di situ tidak diperintahkan untuk menghukum salah satu, tetapi mendamaikan keduanya. Ini yang disebut dengan restoratif justice, bukan represif dia, tetapi dia memberikan mendamaikan keduanya. Ini sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin tadi, bahwasanya semua ajaran Islam itu ya tidak boleh berpihak kepada seseorang, tetapi harus mengenengai ataupun mendamaikan, artinya memberikan ketentraman dan kedamaian. Maka dalam Islam itu hukum itu bukan hanya misalnya menghukum pelaku, tapi bagaimana mendamaikan kedua orang berperkara tadi. Itu konsep hukum dalam Islam tadi, bukan hanya berpihak tapi harus mendamaikan. Makanya ini berkaitan dengan tahkim ya, mediasi. Maka ada seseorang, mungkin pemerintah diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum, tetapi itu hanya menengah, jadi penengah. Yang menentukannya itu adalah pelaku dan korban atau pihak-pihak berperkara. Diberikan mereka berdialog, bermusyawarah, sehingga saling mengungkapkan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan, sehingga itu tuntas. Mereka membahas, kemudian mereka sepakat, sehingga dengan kesepakatan mereka, sehingga putusan itu sama-sama mereka sama mereka ridhoi. Maka dalam Islam itu ada istilah ya, meja perundingan itu lebih baik daripada meja persidangan gitu. Kenapa? Kalau dia perundingan itu kan sama-sama, kalau diketuk palu itu sama-sama diridhoi, karena hukumannya itu pun sama-sama, karena kesepakatan bersama. Itu kan sama-sama ridho, sama-sama selesai masalahnya. Tetapi kalau dia sudah di meja pengadilan itu udah beda cerita. Banyak terkadang diputus itu bisa jadi cocok untuk pelaku, tidak cocok dengan korban, atau sebaliknya, cocok dengan korban, tidak cocok kepada pelaku. Tapi kalau berunding ini kan udah pasti, karena sudah kesepakatan. Karena itu hukum itu dibuat oleh pihak, bukan normatif yang ditentukan, mau tidak atau tidak itu tetap dijalankan. Nah, itu salah satu restoratif dalam Islam. Bahkan ini pernah juga diterapkan ya oleh Umar bin Khattab, bahwasanya dia tidak berprinsip satu prinsip, yaitu tentang legal justice, artinya secara normatif. Artinya dia beranggapan bahwasanya hukum itu ya dibuat untuk kesejahteraan insan manusia, bukan sebaliknya ya, insan manusia dikorbankan untuk kesejahteraan hukum. Jadi hukum itu dibentukkan untuk kesejahteraan manusia, bukan hukum itu yang justru mengotak manusia gitu. Makanya Umar bin Khattab pernah tidak menghukum seorang yang mencuri kurma, karena dia tidak hanya menerapkan hukum secara normatif, tetapi dia melihat juga kebutuhan masyarakat. Karena hukum itu kan dibuat untuk masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Jadi artinya yang tertinggi itu kan kesejahteraan masyarakatnya, bukan hukum itu dibentuk untuk dirinya hukum sendiri, tapi hukum itu dibentuk untuk kesejahteraan masyarakat. Maka pada saat itu karena ada musim paceklik ya, artinya krisis kelaparan yang begitu melanda negeri itu, makanya tidak dihukum. Karena dia tidak berpegang secara normatif, dia lebih keadilan masyarakat, kebutuhan masyarakat seperti itu. Iya, jadi itu dia dengan Afam ya, beberapa pandangan Islam mengenai hukum justice restoratif justice ya dengan Afam ya.
Dan ternyata udah ada ini ya restoratif justice ini sejak lama ya Bapak. Sudah lah, cuman istilahnya aja istilahnya aja yang berbeda gitu ya. Jadi ya memang betul sih, mediasi itu lebih baik daripada menyelesaikan perkara dengan sesuatu yang kurang dipuaskan. Jadi kalau duduk bersama mediasi sama-sama ikhlas gitu ya. Ya tuntas dia, tamat dia, masalah itu kan tidak berkelanjutan gitu. Iya, tapi di sini kadang Pak bertanya nih Pak, kayak mana Pak apabila salah satu pihak tidak terima juga udah dibuat mediasi gitu? Itu kan makanya kan dalam perma yang baru ini ya, Mahkamah Agung itu sebenarnya mediasi itu dari masyarakat ya, misalnya di masyarakat itu atau bangun itu kan, itu kan selesai juga dimasuk kepolisian juga itu diinstruksikan untuk mediasi dulu, nggak boleh langsung ke kejaksaan. Apalagi persoalan-persoalan bentrok antar masyarakat itu kan tidak bisa, harus dilibatkan musyawarah masyarakat, karena kita akui ternyata terkadang hukum yang hidup di masyarakat itu lebih disukai orang. Ya kenapa? Karena itu bersentuhan dari nenek moyang gitu, dianggap sakral gitu. Makanya kalau di Papua sana orang lebih suka. Makanya kan restoratif justice ini memperkuat hukum itu sendiri. Jadi tidak kaku dia. Jadi kan ini mengcover hukum-hukum yang hidup di masyarakat. Jadi dia memberikan legal terhadap hukum-hukum yang ada di masyarakat sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentunya kan gitu. Nah, jadi kalau tidak selesai itu kepolisian juga nanti tidak berhasil misalnya, itu diteruskan ke kejaksaan. Kejaksaan sendiri itu diperintahkan untuk mendamaikan dulu. Bahkan di tingkat terakhir di pengadilan sendiri itu sebelum lewat mediasi itu kan ditunjuk ada satu mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh pengadilan langsung untuk mendamaikan dulu. Kalau tidak lagi baru jalur hukum. Makanya kan dalam Islam baik pun dalam konstitusi kita ya itu alternatif terakhir kalau pemidanaan itu. Yang diutamakan itu mediasi. Itu dari jenjang berapa itu, dari masyarakat, kepolisian sampai itu berapa lapis. Kalau sudah memang tidak bisa, itu berarti sudah memang nggak bisa lagi didamaikan. Udah memang keinginan mereka, itu kan keinginan mereka juga memang harus pidana. Memang keinginan mereka juga. Makanya ketika diputus mereka udah puas karena memang keinginan mereka itu. Iya, dan apapun putusannya mereka harus terima gitu ya. Iya, karena mereka sudah memang keputusan itu mereka sudah paling bagus karena memang sudah tidak ada lagi jalan tengahnya gitu. Jadi itu dia kenapa untuk talkshow kita di malam hari ini ya. Semoga menambah wawasan kita dan tentunya kita lebih damai lagi ke depannya. Itu yang paling penting ya. Makanya kita bahas tentang restoratif justice di malam hari ini kenapa. Jadi sikit-sikit kalau cuman ini tetangga doang gitu ya kan, berselisih paham itu mah hal yang wajar ya. Gak usah langsung bawa hukum gitu ke persidangan gitu ya Pak ya. Tapi maunya jangan ada lah jangan ada perselisihan gitu lah ya Pak ya. Ini kadang gara-gara ini kan banyak nih pemicu perselisihan. Iya. Apalagi masalah ini ya, prinsip orang kita ya Pak ya, good is not good. Jadi yang kayak gitu ya dihindari aja ya rekan Afam ya. Kalau memang udah untuk sifat-sifat good is not good itu nggak usah didalamin dalam diri kita, soalnya bisa menimbulkan permasalahan juga rekan Afam ke depannya. Jadi kalau mau menyelesaikan ya udah selesaikan secara kekeluargaan tentunya ya. Apalagi kan Pak tidak sengaja kita menyenggol tanaman tetangga gitu. Yang lucunya nih Bung Padli ya, kadang misalnya kayak gitulah hanya tersenggol tanaman masuk dalam hukum. Kita harus akui ya ternyata itu cuma beberapa gitu. Nanti sebenarnya pengadilan persidangan itu kita harus akui bahwasanya kita rugi secara material dan psikis. Kenapa? Berapa ongkos kita menghadiri persidangan tadi? Berapa? Itu saksi itu nggak mungkin datang sendirian, kan pasti ada transportnya gitu. Belum lagi biaya perkaranya gitu. Padahal kadang cuma entah sekiannya. Perkara tingkat pertamanya aja sudah bisa menutupi itu yang kita seperti itu. Bayarkan aja gitu pot bunganya udah selesai. Apalagi gini secara psikologi Bung Padli, ketika kita duduk di persidangan itu menurut psikolog ya, itu emosi kita itu saraf itu sangat rusak sekali. Kenapa? Karena kita emosi di situ. Mental kita dipertaruhkan di situ. Belum lagi keluarga kita. Karena kita sudah melihat
aparat kepolisian aja udah kayak gini, apalagi di meja hijau itu piskisnya itu nggak terbayar itu. makanya restoran just tadi, kalau dia kan toko adat ya tempat sembunyi kan tidak begitu apa, ini berapa itu kerugiannya, masalah sepele gitu ya. Iya, jadi dengan apa ya, selesaikanlah dengan restoratif justice untuk mungkin yang perkara-perkara menurut Anda ringan gitu ya, dengan apa ya. Jadi demikian talkshow kita pada malam hari ini rekan Afam, dan boleh nih Bapak untuk memberikan closing statement atau pernyataan penutup di malam hari ini kepada narasumber, disilakan. Jadi closing statementnya itu yang pertama, restoratif justice ini kan lebih mengedepankan kebutuhan korban dan pelaku, artinya lebih ala masyarakat dia gitu ya, lebih daripada ketimbang normatif gitu, dia lebih mengarah kepada kebutuhan masyarakat, keadilan yang dibutuhkan masyarakat sendiri gitu. Nah kemudian itu memang dalam Islam dibolehkan, namun tidak boleh bertentangan juga Bung Pandi dengan peraturan perundangan atau dengan Al-Quran. Artinya berdamai tapi mengharamkan yang halal, atau sebaliknya gitu, ataupun melebihi hukuman yang ada dalam peraturan perundangan gitu. Jadi dia tetap di bawah peraturan perundangan. Nah, kemudian yang terakhir ya, kita harus untuk pemerintah misalnya, ini restoran ini kita kembalikan kepada masyarakat. Jangan sampai ini ditunggangi oleh oknum-oknum. Kadang Bung Fadli sekarang ini bisa jadi nih ditunggang. Kenapa? Misalnya seperti ini, banyak terkadang itu kita damai gitu, ada oknum-oknum. Karena ini kan restoratif justice ini diserahkan kepada masyarakat yang menentukan berapa hukum perdamaian, berapa dendanya, bagaimana. Itu tidak boleh dicampur tangani oleh aparat penegak hukum. Ini kadang dicampur tangani oleh oknum-oknum. Misalnya yang disepakati 700 gitu ya, buat 1.500 untuk ini gitu, sehingga si korban ini, si pelaku ini yang dia sepakat sekian ditambah gitu. Ini kan ada campur tangan oknum. Itu murni kita serahkan kepada masyarakat. Tidak boleh lagi ini menjadi wadah untuk oknum-oknum penjahat berkerah putih ini. Jangan sampai disalahartikan. Restoratif itu ya murni untuk masyarakat. Tidak boleh ada di situ permainan oleh oknum tertentu gitu. Karena sering juga terkadang ini sudah mulai ditumpang-tumpang juga, ada juga kita lihat kadang kan insiden-insiden itu oknum tertentu menumpang itu, sehingga dia itu kayak tidak lagi perdamaian, jadi kayak pendekanan juga. Ada juga terkadang seperti itu pernyataan ya dari sebagian kasus ya, tapi tidak semua gitu. Itu yang kita wanti-wanti, kembalikan kepada masyarakat utuh gitu, jangan karena para kepolisian ya ada, ketika itu tidak ada perdamaian barulah. Tapi setelah itu murni supaya memang kesepakatan itu memang antara pelaku dengan tidak ada intervensi dari pihak-pihak yang lain gitu. Itu saja dari saya. Oke deh, dengan Afam ya, itu dia untuk talkshow kita di malam hari ini. Dan poin pentingnya adalah jagalah restoratif justice itu tetap suci gitu. Iya. Betul. Iya, jadi itu dia dengan Afam ya. Jadi demikian talkshow di malam hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin tidak disengaja rekan Afam, dan mungkin ada juga yang terkeceplosan gitu rekan Afam, minta maaf ya. Dan akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.